Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jika beliau menghembuskan nafas, itu tercium bau gosong. Al-kabid, hati yang dibakar, bau gosong. Faqila inna dzalik min syiddati khaufih min Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan itu karena sangat takut, karena rasa khosyah kepada Allah sampai membakar hati beliau. Waqila min kamadihi wa husnihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih. Ada lagi yang mengatakan itu karena kamad. Kamad itu penyakit orang yang terlalu menahan rasa sedih. Sedih yang terlalu berat bagi manusia sehingga membakar hatinya. Kenapa? Karena wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat beliau sedih sampai membakar hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal ketika beliau meninggal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya, Sayyidina Abu Bakar itu kayak orang yang paling tabah, paling kuat. Ya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu langsung terkena penyakit macam-macam. Sayyidina Umar itu kayak orang gila. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau memutari kampung-kampung di Madinah, ya, membawa pedang yang terhunus dan mengancam orang yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal. Sayyidina Ali langsung lumpuh, ya. Kaki beliau tidak bisa berjalan ketika mendengar bahwa Nabi SAW meninggal. Kayak Sayyidina Abu Bakar, ya, yang kuat, tabah mendengar hal itu. Akan tetapi yang didapati oleh para ulama, para ahli sejarah, ya, karena berupaya menguatkan diri, tidak mengucapkan apapun, ya, tentang kesedihan atas wafatnya Rasulullah, itu justru yang membuat hati beliau terbakar. Sampai diriwayatkan sahabat itu mengatakan kalau Abu Bakar mengeluarkan nafas, menghembuskan nafas setelah Rasulullah meninggal, itu tercium bau gosong. Wallahu a'lam. Jadi luar biasa. Karena mereka tidak main-main ketika mahabbah mencintai Rasulullah. Ya, jadi benar-benar kecintaan kepada Nabi itu sangat memenuhi hati mereka. Jadi ketika ditinggal Rasulullah, macam-macam keadaan mereka. Sayyidina Abu Bakar yang menguatkan diri, ya, tidak mengungkapkan apapun, ya, kayak tidak terjadi apa-apa, ya. Beliau di salah satu khutbahnya ketika Nabi meninggal, ya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah adalah abadi, kekal selama-lamanya. Jadi kayak beliau itu sabar, tabah, kuat, ya. Padahal beliau menyembunyikan rasa sakit yang begitu pedih, yang mana kecintaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai membakar hati mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan itu karena bekas racun, ya, yang pernah beliau diracun pada waktu itu oleh orang-orang kufar. Ala kulli hal. Sampai keterangan walamma maridha qila lahu ala nad'u laka tabiban. Wahai Abu Bakar, ya, sahabat menawarkan kepada beliau ketika beliau sakit, wahai Abu Bakar, ya, kau sekarang sedang sakit,
tidakkah kau mau kami panggil dokter, kami panggil yang akan menyembuhkan, yang akan merawat penyakitmu. Beliau mengatakan, inni af'al ma asya'. Beliau mengatakan dengan jawaban firman Allah, inni af'alu ma asya'. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat, sesungguhnya aku melakukan segala yang aku kehendaki. Artinya penyakit ini datangnya dari Allah. Ya. Sedangkan yang menyembuhkan penyakitku adalah Allah. Ya. Di riwayat yang lain beliau menjawab, at-tabib amradhani. Ya. Ketika ditawari orang, mau tak panggilkan yang bakal nyembuhkan penyakitmu, ditawari seperti itu ketika beliau sakit. Beliau menjawab, loh, yang nyembuhkan anak membuat anak sakit. Ya. Yang bisa menyembuhkan saya kepingin saya sakit saat ini. Artinya dialah Allah yang memberi saya penyakit, dan dialah Allah yang menyembuhkan saya. Jadi buat apa gitu loh? Karena hakikatnya yang memberi penyakit Allah, dan yang mengangkat menyembuhkan penyakit adalah Allah. Walamma thaqula wastakhlafa Umar awsa biraddi ma asabahu min baitil mal ila Umar wa kana syai'an qalilan faqala Umar laqad at'aba man ya'ti ba'dah. Ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar sudah berada di keadaan yang sangat berat, ketika sakit di akhir-akhir hayat beliau mewasiatkan supaya nanti apa yang ada sama beliau, gaji yang pernah beliau terima ketika menjabat jadi pemimpin, itu diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Ketika diterima oleh Sayyidina Umar, ternyata syai'an qalila, ternyata sangat sedikit sekali apa yang telah beliau terima dari gaji itu. Dan Sayyidina Umar pun mengatakan, waduh, Abu Bakar As-Siddiq ini membuat capek orang yang bakal gantikan dia. Ya, artinya orang yang bakal menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kira-kira bisa kuat apa tidak gitu. Dengan tugas yang berat, akan tetapi upah yang sangat sedikit. Nah, maka dari itu ya, itulah bagaimana kita melihat dari sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang sangat luar biasa kedudukan beliau di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana beliau sangat cinta kepada Rasulullah, dan bagaimana beliau memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Allah. Ya. Jadi kelas-kelas kayak beliau ini adalah orang-orang yang termasuk ya di kelas yang paling tinggi kedudukan imannya para manusia, ya, di bawahnya para nabi dan rasul. Ketika ya, menjabat jadi khalifah, ya, tidak mau mengambil gaji yang semestinya. Kemudian ketika sakit, menderita sakit yang parah, ya, itu dipanggilkan dokter aja tidak mau. Kenapa? Karena menganggap dan meyakini yang akan menyembuhkan saya itu telah berkehendak untuk memberi saya penyakit ini. Nah, buat apa? Gitu. Kalau dia ingin menyembuhkan, ya pasti dia sembuhkan. Nah, itu. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa amma Umar bin Khattab, adapun Sayyidina Umar, ya, kisahnya, kana ya'kul asy-sya'ir fi khilafatih wa yuraqqiq thawbah. Sayyidina Umar itu ketika menjabat jadi presiden, jadi pemimpin, yang beliau makan adalah syair. Ya. Syair itu bubur gandum yang sangat murah.
Kenapa? Karena kasar syair itu. Ya, karena dia itu adalah biji-bijian gandum yang kasar, jenis yang kasar syair. Yang lembut disebut bur. Ya, jadi ada bur, ada apa? Syair. Syair itu jenis gandum apa yang kasar. Bur itu yang lembut. Harganya murah sekali. Ya. Bur itu 2 kali lipatnya syair harganya. Nah, ketika menjabat jadi pemimpin ya, Islam seluruh dunia, Sayyidina Umar itu yang beliau makan adalah paling murahnya makanan umat Islam ketika itu, yaitu apa? Syair. Ya, gandum yang kasar. Wa yuraqqiq thawbah. Ya. Dan menjahit atau ya, menambal sendiri baju-baju yang robek, yang berlubang. Ini pas jadi presiden. Pas jadi pemimpin Sayyidina Umar. Ya, tidak masuk akal kayaknya ya. Tapi itulah pendidikan tarbiyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiratu fi dzalik ma'rufah. Jadi tambalan gamis jubahnya Sayyidina Umar itu robek-robek ditambal, robek ditambal. Ya. Jadi tidak memperhatikan ya, apa yang menjadi penampilan. Padahal ini seorang pemimpin loh ya, harusnya menjaga kewibawaannya dan seterusnya, tapi ya begitu. Itu luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau kalau baca Al-Quran ketika sholat malam itu dikuasai rasa takut ya, ketika baca Quran. Jadi benar-benar dihayati makna dari ayat-ayat Quran sampai yaghlib alaihil khauf, sampai benar-benar merasa takut dan cemas, gelisah akan kehidupan di dunia ini untuk ke akhirat ya, menghadap kepada Allah. Fayasqutu ala wajhih, sampai diriwayatkan tengah-tengah sholat pas qiyam baca Quran itu jatuh tersungkur ya, kayak bahasa Jawanya nyosok ya, ketika tengah-tengah sholat. Nah itu juga nyosok, tapi karena ngantuk ya, sampai jatuh. Fayamrod, akhirnya sakit. Wala yakhruj minal bait wa yu'ad. Ya, tidak bisa keluar dari rumah dan dijenguk ya. Yu'ad itu apa? Dijenguk oleh para sahabat yang lain karena sakit. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang luar biasa. Padahal kekuatannya ya, strateginya itu luar biasa. Akbar wa aktsar futuhat fil Islam fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Paling banyak dan paling besarnya kemenangan, kejayaan Islam itu di zaman Sayyidina Umar. Sampai Persia itu Romawi takluk ya, Al-Quds ya, apa? Palestina ya, itu semuanya direbut, berhasil direbut dan dikuasai oleh umat Islam di zaman khilafahnya siapa? Sayyidina Umar, sampai ke ujung Mesir, ke ujung Afrika ya, sampai ke perbatasan Afrika Eropa. Itu futuhat terjadi di zamannya siapa? Sayyidina Umar ya, cuman gayanya kayak gitu ya, pemimpin yang luar biasa kekuatannya ya, kewibawaannya, tapi itu tadi makanan yang dimakan sangat sederhana, pakaian yang dipakai juga sangat sederhana ya. Wa amma Utsman radhiyallahu anhu fakana yuqaddimu linnas ta'amal imarah. Lah kalau Sayyidina Utsman ketika menjadi pemimpin ya, jadi presiden, beliau itu memberikan makanan-makanan yang disuguhkan di rumah dinasnya ya, di istananya beliau. Makanan yang disuguhkan untuk dapurnya Sayyidina Utsman itu diberikan kepada rakyat ya. Wa yadkhulul bait fayakul khubuz, sudah dibagikan ke rakyat. Makanan yang semestinya dimakan oleh khalifah beliau bawa keluar, dibagikan ke orang, dan beliau masuk rumah makan roti biasa
Ya, itu Utsman bin Affan. Wa yasta'dimu bizait, roti dioles sama apa? Minyak. Walamma tasawwarul bugha alaihi dar wa dakhalu alaihi wa dzabahu. Dan ketika para pemberontak itu sudah mengelilingi rumah beliau dan berhasil masuk rumah Sayyidina Utsman, ya, di akhir khilafahnya beliau kan, di akhir hidupnya beliau itu kan terbunuh Sayyidina Utsman, itu pada awalnya dikepung oleh para pemberontak. Setelah dikepung, mereka para pemberontak berhasil masuk rumah dan membunuh Sayyidina Utsman. Yang beliau katakan apa di akhir-akhir hayatnya? Allahumma jama' ummata Muhammad. Ya Allah, satukanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mereka bersatu. Nah, itu karena fitnah yang memecah belah umat itu sudah mulai tercium di zaman beliau. Ya, fitnah yang memprovokasi, yang memecah belah umat itu sudah mulai tercium di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga yang menjadi pikiran beliau sampai ke bawah ke akhir hayat apa? Ya Allah, satukanlah, jadikanlah bersatu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-mushaf fi hijrih, dan ketika beliau meninggal, Quran itu ada di pangkuan beliau. Fawaqa syai' min damih, kemudian ketika beliau sudah terbunuh dan meneteskan darah itu menetes di lembaran Quran, dan tepat pada kalimat qauluhu ta'ala fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Fasayakfikahumullah maknanya fasayansurakallah minhum, Allah akan memberi bantuan kepadamu atas mereka, yakni Allah sayu'tikan nasra wal fatha, ya, alaika minhum, Allah akan beri kemenangan, bantuan kemenangan untukmu, ya, dari mereka, dari melawan mereka para pemberontak. Faqala ba'du sahabah, sebagian sahabat mengatakan, salah satunya Abdullah bin Salam, seandainya Utsman bin Affan tidak berdoa Allahumma jma' ummata Muhammad, wahai Tuhan, jadikanlah umat Rasulullah ini bersatu, ya. Falau lam yad'u bi anna Allah ta'ala yajma'ul ummah lam tajtami'il ummah ba'dah. Ya, maka seandainya beliau tidak mendoakan umat ini bersatu, maka selamanya umat tidak akan bersatu. Jadi ketika ada bersatu, ya, umat Rasulullah ini salah satunya adalah barokah dari doanya Sayyidina Utsman bin Affan ketika di akhir hayat beliau. Wa amma Aliyun radhiyallahu anhu faqad taqaddama ba'du ma wasafahu bihi sahibuhu Dirar hina sa'alahu Muawiyah. Adapun kisah sebagian manaqib tentang Sayyidina Ali sudah diceritakan di fasal sebelumnya, ya, riwayat dari sahabat beliau Dirar ketika ditanya Muawiyah. Kana yaqulu syair fi khilafatih, sama Sayyidina Ali ketika menjabat jadi khalifah sama kayak Sayyidina Umar yang dimakan apa? Paling murahnya makanan umat atau rakyat. Wa yugassirkum maghamisi ila ar-rasghi au ila atrafil asabi'. Dan beliau kalau pakai baju itu agak panjang lengannya, ya. Agak panjang lengannya itu agak panjang. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa utiba fi khusunatil 'aish wal libas. Sayyidina Ali itu, ya, mendapat bukan musibah, ya, menjalani keadaan yang susah, yang sulit, ya, ketika menjabat jadi khalifah, jadi pemimpin. Apa? Panasnya pakaian yang beliau pakai, ya, kehidupan yang sulit itu, ya. Pernah diriwayatkan ketika Id yang beliau makan cuma potongan-potongan roti. Ya, kalau pakai baju, ya bajunya baju yang kasar, ya, bukan yang dingin, yang lembut, yang halus, bukan, ya, baju yang kasar. Itu Sayyidina Ali.
Faqala liyaqtadiya bil muslim. Kenapa kok cara hidupnya antum kayak gitu Sayyidina Ali? Ditanya beliau. Makanannya makanan yang murah, bajunya yang murah, ya, mesti semuanya yang sangat sederhana. Kata beliau, ya supaya anak bisa diikuti oleh umat Islam yang lain. Ya. Kalau anak dengan tampilan-tampilan yang mewah, orang akan terlalu ambisi dengan dunia nanti. Ya. Anak sebagai pemimpin pakai yang sederhana, semuanya yang sederhana, supaya orang ngikuti anak. Jadi dengan dunia ini yang sederhana saja, itu kata beliau. Liyaqtadiya bil muslim, supaya anak bisa diikuti oleh umat Islam. Wala yazra 'alal fakir faqruh, dan tidak menyakiti, ya, tidak membuat susah rakyat yang miskin. Kenapa ya? Karena beliau juga sederhana. Au kama qala radhiyallahu anhu. Begitu pula penerus-penerus mereka, para tabi'in, tabi'in, semuanya itu apa? Minat taqallul fid dunya wal iktisar minha 'alal bulghah. Semuanya itu para penerus pengganti mereka itu sangat minim untuk urusan harta. Sangat iktisar. Apa iktisar itu? Sangat mengurangi, sangat sederhana, untuk kehidupan dunia mereka. Bahkan iktisar 'alal bulghah, pokoknya secukupnya gitu loh. Jadi memiliki harta semuanya, untuk hal-hal duniawi ya secukupnya, tidak usah berlebihan. Nah, itu yang dilakukan oleh dahulu para sahabat dan tabi'in. Wa ma la budda minhu min jami' mata'iha wa syahwatiha, yang diperlukan saja, yang dibutuhkan saja. Kama dzukira anhum fi siyarihim, ya, seperti Ammar bin Yasir, Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Abu Dzar, Hudzaifah, Khabbab bin Arad, Wa'idban bin Malik, dan semuanya itu mereka sangat sederhana, ya. Adapun para sahabat yang memang memiliki, ya, di tangan mereka itu harta yang banyak, ya itu mereka gunakan untuk membeli kehidupan akhirat. Ya, tidak diingkari juga ada para sahabat tabi'in itu yang kaya, tapi kekayaan mereka bukan karena syahwat, bukan karena kepingin, ya, untuk enak-enakan yang nikmat-nikmat di dunia. Ya, mereka gunakan untuk apa? Untuk sabilillah, untuk di jalan Allah. Ya. Satu sahabat ismuhu Suhaib, ya, Suhaib, ya, kaya raya, ya toh, luar biasa, orang tua, ya, hidup sendiri, tidak ada keluarga, wah kaya raya lagi, ya. Kaya raya Suhaib, tapi bagaimana dia itu kekayaan yang dia miliki itu tidak ada di dalam hatinya gitu. Sehingga dengan mudah sekali beliau berikan untuk sabilillah, untuk jalannya Allah. Dan itu memang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Ada memang orang-orang itu yashri nafsahu, yang menjual dirinya, hartanya, segala yang dia miliki dijual untuk membeli apa? Untuk membeli ibtigha' mardhatillah, untuk atau demi mendapatkan keridhaan Allah. Jadi mengorbankan segala yang dimiliki, ya, segala yang dimiliki, kekayaannya apa semua ini. Salah satunya itu, ya, Siti Khadijah, ya, istri Rasulullah. Dulunya sebelum menikah sama Nabi, ya, paling kayanya orang di Mekah. Setelah menikah sama Nabi berjalan waktu, beliau anfaqat jami'a amwaliha. Beliau gunakan, beliau korbankan semua harta yang beliau miliki untuk kepentingannya Rasulullah. Akhirnya menjadi perempuan yang sangat sederhana.
Wakadzalik Suhaib ketika hijrah, ya kan, orang kaya raya ketika mau hijrah menyusul Nabi Muhammad SAW, beliau sendirian. Siapa Suhaib ini? Julukannya siapa? Dzul Bijadin. Dengan harta yang beliau bawa mau nyusul Rasulullah kemana? Ke Madinah. Ya. Sampai di satu tempat dicegat sama orang-orang kufar Quraisy. Iki Suhaib mau lewat ini. Iki orang paling kaya di Mekah. Salah satu yang terkaya di Mekah. Apa istilahnya lah sekarang? Crazy apa? Crazy rich, gendeng ya. Ini harus kita cegah. Ayo, mau lewat tak bisa. Dicegah. Boleh dengan satu syarat, apa? Tinggalin semua hartanya inti di mana? Di Mekah. Akhirnya bawaan semua yang penting anak bisa nyusul Rasulullah. Wah, itu loh mentalnya para sahabat. Yang penting bisa nyusul Rasul, yang penting bisa sama Rasulullah. Ambil sampai tersisa kuda. Kuda itu juga. Loh, kuda juga. Hatta sendal dinteni mbek wong kafir. Sendal. Kenemenan ya. Parah sendal. Akhirnya sampai cuma disisakan apa? Bijaden apa? Hullate. Iya, 2 kain aja. Sarung ngambil kain ihram itu paling ya. Dibuat nutupi aurat. Wes ini jangan diambil, ini tersisa 2 helai kain ini tok tak pakai nutupi aurat. Ini orang yang hartanya itu miliaran loh ini. Iya. Beliau itu diriwayatkan dinar dirhamnya banyak banget. Ya kekayaannya itu luar biasa, kendaraannya apa semua itu, tabungannya, semuanya ditinggal dalam satu hari. Itu luar biasa. Ya. Dan tidak kepikiran apa-apa. Artinya tidak merasa berat, tidak merasa sedih, tapi punya tujuan yang jelas apa? Rasulullah SAW tinggal semua. Segala yang beliau miliki sampai ya masuk kota Madinah. Dzul Bijadin datang kata Nabi ya. Orang yang masuk kota Madinah dengan hanya memakai 2 helai kain. Yang kemarin miliarder. Hari ini ya, cuman tersisa 2 helai kain aja yang dimiliki. Insyaallah ya. Wa minhum man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Hadhil ayat nazalat fi Suhaib Dzul Bijadin. Ayat itu turun memang untuk ini ceritanya. Asbab nuzul ayat itu Allah Ta'ala firmankan itu memang karena kejadian itu. Ya, setelah Suhaib Dzul Bijadin hadza kemarin miliarder, kemudian hartanya yang sangat banyak itu ditinggal semua di Mekah. Yang penting anak nyusul Rasulullah SAW. Ya, langsung Jibril turun ayat membawa ayat itu. Tapi akhirnya apa? Salah satu samarah buah yang beliau petik di dunia qoblal akhirah apa? Ketika Suhaib meninggal, ya, yang turun menguburkan adalah Nabi SAW sendiri. Ya, yang mengadzani, mengiqomahi adalah Rasulullah SAW, dan bahkan ya ada beberapa riwayat mendapatkan syahadah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang mengatakan beliau minta tulisan kertas. Ya, sobekan kertas atau kain ditulisi syahadah min Muhammad SAW. Ya, syahadah itu kayak kartu gitu ya. Sertifikat lah ya. Sertifikat ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Ketemu malaikat sopwai gini tok. Ya, itol gini. Sebelum tanya, ya, tak jadi tanya, mundur ya. Ya toh. Ini orang-orang dalam ini ya. Orang-orang dalam punya kartu khusus. Ya.
Ndak rugi. Tinggalkan harta miliaran, ndak rugi, dapat itu satu. Ya. Wala'allahu bisa masukkan banyak orang, ya kan? Kadang satu kartu, ayo siapa yang mau masuk? Ayo, masuk dulu yang bawa kartu terakhir. Syafaat. Wa kadzalika aimatut tabi'in, begitu juga para aimatut tabi'in ya, banyak sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang setelahnya, setelahnya dan setelahnya. Nah, Imam Haddad itu kalau menceritakan tentang sirahnya para salaf, beliau itu nangis. Ya. Nangis, bahkan di Ainiyah beliau katakan ya sa'ili an abrodi wa madami'i wa tanahudin tartaju minhu adhali'i. Wahai orang yang bertanya tentang abroti wa madami'i, tentang tangisan air mataku, tentang kecemasanku, kegelisahanku, bahkan tartaju minhu adhali'i, bahkan gemetaran tulang-tulang persendianku. Kenapa? Yaitu tadi karena memikirkan ya keadaan mereka, para sahabat, para tabi'in di dalam dunia ini, di kehidupan dunia ini sampai seperti itu gitu. Ya. Itu membuat saya takut, membuat saya cemas dan seterusnya. Nah, itu. Dan banyak sekali syarah-syarah tentang abiyat ainiyahnya Imam Haddad dijelaskan ya. Juga di beberapa kitab yang lain ya, seperti Ihya Ulumuddin Qutul Qulub lil Imam Abu Thalib Al-Makki ya. Maka fal yutali' man arada dzalik wa qasad ma'rifata makan ali salafus shalihun minas sahabah wat tabi'in. Hendaknya dipelajari, dibaca bagi siapa aja yang ingin mengetahui keadaan dan cara hidup mereka orang-orang salaf ya. Nah, ini penting memang, karena kadang kita ini tertipu ya toh. Para sahabat tabi'in ya, wa qana' minad dunya bil yasir, bagaimana mereka merasa cukup dengan sedikit yang diperlukan saja ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walam yaghtar bisa kharufiha, dan tidak tergiur ya, tidak tertipu, tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia ini ya. Kekayaan, harta, syahwat dan seterusnya ya. Ma'al qudrah ala dzalik, tapi padahal mereka mampu mendapatkannya, tapi mereka tidak tergiur dengan hal itu. Wa tamakkun minhu minal halal. Ya wis pokoknya ya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Itu yang dilakukan oleh salaf ya. Kita orang pernah dengar ceritanya Habib Sholeh Al-Hamid Tanggul itu ya, saking memang orang-orang itu sangat tidak tergiur dengan dunia. Ketika beliau haji atau umrah itu di Mekah, ketemu dengan seseorang ya min aghnia il muslimin, orang kaya raya banget ya. Itu orang ini melihat ketemu Habib Sholeh minta doa, dan beliau menghadiahkan uang ya dolar itu 1 koper, uang dolar 1 koper nih, uang dolar 1 koper, sesek kan ya, kon rimong ini langsung sesek kan. Bayangkan ya. Kemudian ya terima kasih apa semua. Ketika orang yang ngasih hadiah pergi, panggil ya salah satu keluarga beliau ini, bagikan. Sekarang langsung bagikan. Loh, semuanya Beb, semuanya bagikan. Ya, itu kalau dirupiahkan ya jelas miliaran 1 koper. Ya, kudu 1 kresek ya, 1 koper dibagikan di waktu itu juga harus habis ya. Jadi apa ya, dunia itu lewat-lewat tok gitu loh ya, kayak dibuat mainan sama mereka gitu. Lah kita kan yang dibuat mainan sama dunia ya, paham maksudnya? Dunia lewat-lewat tok, tapi hati kita tetap sama dunia. Mereka itu enggak ya, dunia cuma lewat-lewat di tangan. Kenapa? Memang enggak ada di hati gitu ya, tidak terikat, tidak dikuasai sama kecintaan dunia.
Jadi lewat-lewat tidak ada sumpek, tidak ada perhitungan, tidak ada ini. Nah kita kan tidak sampai bluder, tidak iso turu, kadang-kadang ya minum Panadol 3 baru bisa tidur ya, mikiri ini dan itu ya. Alhamdulillah. Salah seorang sufi ya membawa satu kantong jalan lewat di depan kerajaan yang megah ya la'allahu sultannya itu adalah Ibrahim bin Adham kalau saya tidak keliru. Alhasil raja ini yang tinggal di istana itu tidak bisa tidur 3 hari 3 malam, tidak bisa tidur 3 hari 3 malam, padahal tidur di atas kasur yang empuk, ya, spray yang halus, ya kan, dan seterusnya. Sore hari, siang hari, sore hari gitu, lihat ada orang tua gitu jalan di depan istananya dia. Di panasnya terik matahari, di situ ada apa? Zil, ada naungan pohon. Ya, ada naungan pohon. Sambil bawa kantong itu, kemudian bernaung di bawah naungan pohon. Dibuka kantongnya, ternyata berisi roti sama air. Ya. Dimakan roti itu, dimakan. Setelah itu minum air putih. Sudah merasa kenyang, di pinggir jalan, di bawah naungan pohon, tidur orang tua ini. Tidur, ngorok, ngiler ngono paling ya. Enak wis. Tidur. Akhirnya raja ini mikir, loh, yang raja ini anak apa dia? Enak mau tidur. Kita orang 3 hari 3 malam tidak tidur. Ya, kasur empuknya kayak gini dan makanan enaknya kayak gini tidak bisa tidur. Lu ini orang enaknya. Ya. Makanya benar kata Rasul itu apa? Laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina nafas. Kaya yang hakiki itu bukan kekayaan harta, tapi kaya hati. Ya, ketika hati itu kaya, ya wes, kaya orang kaya beneran, humul muluk hakikatan. Ya, orang yang kaya hati itulah raja yang sejati. Akhirnya turun raja ini. Turun dari istananya, keluar gerbang, kemudian ketemu sama satu orang sufi ini. Dibilang, "Manil Malik, Pak, yang raja itu saya atau sampean?" Loh, ya enggak tahu saya, kok tanya gitu ya. Ya kamu yang raja. Yang tinggal di istana kamu kok. Ya wis. Pada dzalik setelah itu langsung dia pamit ke seluruh kerajaan ini. Ke seluruh kerajaan. Pamit langsung, wis ana tinggalkan kerajaan ini. Tahta semua tak tinggalkan. Apa? Berarti ini bukan kemuliaan dan kenikmatan yang hakiki. Ini semuanya bohong. Ya. Kayak ada tapi enggak ada, fata morgana. Zil, ini cuma bayangan aja ini, nggak ada isinya ini. Akhirnya ikut sama orang tua ini sampai mati. Cerita lagi Hatim al-Asam, seorang tabib Hatim al-Asam. Di zaman beliau itu ada seorang raja punya penyakit. Apa? Nggak bisa BAB seminggu. Bayang non, gak iso BAB seminggu 7 hari 7 malam tidak bisa BAB. Wah, raja mangannya enak. Nih, ayam, kambing, sapi dan seterusnya. Makan enak-enak, kenyang terus kalau makan 7 hari 7 malam tidak bisa apa? BAB. Buang air besar. Dia buat sayembara seluruh rakyatnya. Wis pokoknya sampai bisa nyembuhkan penyakitnya anak. Ini banyak dokter tidak bisa nyembuhkan. Yang bisa nyembuhkan, dia mau minta apa aja tak kasih. Ya. Maju Sayyidina Imam Hatim al-Asam maju. Coba maju. Janji mau ngasihkan semua yang anak minta. Mau ngasih semua yang anak minta kalau anak bisa sembuhkan. Tak kasih. Ya apa enggak bisa BAB? Sakitnya perut itu gimana? Bayang kan. Ya. Wis, akhirnya Hatim al-Asam ini tabib.
ya kan? Ya sudah, ajudan kerajaan disuruh nyari daun ini, daun itu, daun ini, macam-macam, diobati akhirnya rajanya. Setelah diobati, sembuh. Wih, bisa buang air besar. Bayangno kan? Ya, 10 dino, 10 hari ndak BAB. Tiba-tiba BAB. Sing metu kaya apa? Sak lengen-lengen ngene paling ya. Luar biasa. Dan itu kalau dibuat makanan ikan, mesti enak ikannya. Makanya ada satu ustaz cerita ya, diundang acara di pondok mana gitu ya, dibakarkan ikan gurami, dimakan pas Ramatama itu. Oh kok enak ini ustaz, ikan guraminya masya Allah. Beli di mana nih? Oh enggak ustaz, ini kita masak sendiri nih. Oh kok enak, bakar itu minyaknya ikan itu keluar semua, jadi kayak sedep banget gitu ya. Sudah. Oh, atau mungkin ikannya yang beda. Enggak Ustaz, ini ikan anak pondok ini yang apa melihara. Oh iya. Kok bisa enak kayak gini, dikasih makan apa? Lah itu. Ya. Kalau antum tanya, ya gimana ya, dikasih makan barokahnya anak pondok itu Ustaz. Langsung barokahnya anak pondok. Apa maksudnya? Ya itu sapi tank gitu ya. Itu langsung berhenti makan detik yang sama ya. Masya Allah. Jadi itu ya, pembuangan manusia itu ya semestinya dimanfaatkan untuk itu ya, dibudidayakan ya. Gue sing mangan ya ente orang wisat gitu, mau enak dibakar gitu ya, cuman anak ndak wis. Alhasil ya sembuh. Akhirnya raja tadi bilang ke Hatim langsung, "Wis, kau mau minta apa? Anak minta satu aja." "Apa?" "Kedudukanmu." "Jabatanmu." "Apa?" "Anak kepingin jadi raja." Disaksikan semua rakyat. Waduh, daripada malu ya, ya sudah, karena anak udah janji yang bisa nyembuhin anak apa? Setiap yang dia mau, semua yang dia minta, anak kasih. Minta jabatannya, dikasihkan sama raja. Iya wis tak kasih ke singgasana dan mahkotanya, baju kebesarannya, bukan kebesaran ukuran ya, besaran ya, baju raja itu loh maksudnya. Itu baju kebesaran apa, kegedean kebesaran ukurannya, bukan. Sudah diterima sama Hatim Alaso ya, duduk sebentar, rajanya wis panggil lagi, sini kau duduk lagi di sini, pakai bajumu, pakai mahkotamu semuanya. Loh, maksudnya apa? Saya cuma mau ngasih satu pelajaran. Apa sih? Semua jabatan kedudukan yang kau miliki di dunia ini ternyata nilainya sama dengan apa yang kau inginkan tadi. Apa yang diinginkan? Apa? Nilainya apa? Bisa BAB-lan lancar. Air besar lancar, dunia dan seisinya ini kerasan nikmat ya. Buktinya raja tadi ya apa itu? Masa anak sebulan mau gini terus ya? Bingung. Ya wes, singgasana tak kasihkan ya. Lah ternyata kedudukan yang segitu tingginya itu nilainya sama dengan itu. Ya, makanya orang itu kalau kufur nikmat itu saking orang gila. Ya, saking orang apa gila. Nikmat sehat, nikmat apa semua itu. Ya, orang kufur nikmat itu saking dia gila. Artinya sangat tidak mensyukuri. Itu dikasih sehat sama Allah. Ya, itu paling nikmatnya, paling luar biasanya kenikmatan. Nah, ya.